wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiratillahirabbil alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bersama dalam kajian ngaji rutin malam Senin. Mudah-mudahan hadirnya di tempat ini dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga dapat terlimpah curahkan kepada teman kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Firdaus Solihin, insyaallah pada malam hari ini kajian kita akan mengangkat tema terkait dengan makna dan perkara-perkara yang membatalkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Insyaallah akan dibahas dengan guru kita yaitu Ustaz Bapak Dr. Haji Anak Percaya Pabrik. Saya kira langsung saja kepada beliau karena waktu memang sangat terbatas. Kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa sadaqallahu al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Sadaqallahu al-azim. Sadaqallahu rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kesana Bapak Ketua DKM sekaligus sebagai pengatur acara tapi moderator, para warga sadayana jemaah pakosan anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina kesempatan ieu simkuring rawing jadwal sareng Pak Ustaz Widan kalsananya nanti biasa melaksanakan tugas menuju ayah kepergian ke Bandung. Sebentar diputar raja dua sareng simkuring. Tapi judul nama kemana diputar. Ini judul ieu teh sesna judul anu parantos dipersiapkan ku kersana sabeda. Ini judulna teh makna la ilaha illallah Dan perkara-perkara yang membatalkan. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa sebetulnya bagi umat Islam ini sudah selesai persoalan la ilaha illallah. Artinya ketika kita sudah menjadi muslim, berarti kita sudah menjadi orang yang betul-betul la ilaha illallah. Orang yang betul-betul memiliki keimanan yang benar sesuai dengan ajaran tauhid. Supaya dilibatkan macan alus senang aja la ilaha illallah teh gitu. Pan jadi Islam teh sabar puluh tahun gitu. Masih kene hayu hayu cenah ngebahas la ilaha illallah. Nah, jadi barangkali jawaban untuk orang yang seperti itu, tapi mudah-mudahan di depan ayat gitu.
Yang pertama, bahwa yang namanya ilmu itu dinamis, ilmu itu terus berkembang. Jadi boleh jadi kita masih banyak pengetahuan-pengetahuan yang baru tergali dari makna la ilaha illallah itu. Kemudian yang kedua, bahwa disadari atau tidak, diakui atau tidak, kemusliman kita itu bukan karena awalnya bukan karena menemukan la ilaha illallah. Di kebanyakan pada umumnya umat Islam di Indonesia itu kan Islam turunan. Jadi bukan Islam berdasarkan hasil perenungan, bukan Islam berdasarkan hasil penemuan. Ini barangkali berbeda dengan orang-orang yang menjadi mu'alaf, yang mu'alafnya benar juga gitu. Sebab ada mu'alaf yang karena ingin kawin gitu dengan muslimah, dengan perempuan muslim. Ada ya orang masuk Islam itu karena kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi tidak sedikit orang-orang yang masuk Islam itu karena memang sangat tertarik dengan Islam dan meyakini Islam itu sebagai agama yang benar. Berdasarkan hasil renungan, hasil kajian. Jadi saya sempat membaca ya sekilas biografinya. Jadi di Corbuzier, jadi dia masuk Islam itu setelah 15 tahun mempelajari Islam. Termasuk juga misalnya pendeta atau apa namanya Irene Handono, Handono. Nah dia juga masuk Islam itu, meyakini Islam itu atau memilih Islam itu setelah dia betul-betul yakin gitu bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berbeda dengan orang-orang seperti itu. Jadi kalau kita begitu gubrak ke alam dunia ya sudah dalam keadaan muslim. Jadi itu untungnya kita itu untuk menjadi muslim itu tidak susah gitu. Untuk menyangan keyakinan gitu. Ini salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, meskipun tentu saja hasilnya atau pengaruhnya berbeda. Kalau Islam turunan ini karena Islam turunan, jadi kebanyakan ya belajarnya sambil berjalan gitu. Nah, oleh karena itu pada malam ini juga ya, karena kebanyakan kita Islam turunan, maka dalam rangka meyakini Islam itu terus mempelajari Islam, termasuk mempelajari kalimat tauhid. Nah, marilah kita mulai dengan keyakinan ya, karena bagaimanapun juga harus diawali dengan ya. Salah satu syarat untuk la ilaha illallah ini kan ada dua syaratnya. Yang paling utama untuk sampai kepada la ilaha illallah itu syaratnya yang pertama ilmu. Jadi apa itu la ilaha illallah? Apa itu la? Apa itu ilaha? Apa itu ilah? Dan apa itu Allah? Ini luar biasa, Islam itu dikembangkan hanya dengan 4 suku kata. Jadi suku kata yang pertama tidak, suku kata yang kedua Tuhan, suku kata yang ketiga kecuali, suku kata yang keempat Allah. Nah, Islam itu hanya dikembangkan dengan 4 suku kata ini. Jadi Rasulullah bisa mengembangkan Islam sedemikian rupa itu hanya berangkat dari 4 suku kata ini. Nah, tapi bukan hanya sekedar ucapan la ilaha illallah tentu saja, tapi la ilaha illallah yang dipahami dan diyakini. Nah, marilah kita coba mentadaburi 4 suku kata ini. Kenapa diawali dengan la? Kenapa diawali dengan tidak? Ini kalau menurut Pak Wahyudi, mohon ini nanti di matematikakan ya. Kalau tidak itu negatif ya, means. Jadi kalau mau di matematikakan oleh Pak Wahyudi ini ada
min kali plus, ya, tidak kali Allah, ya, kecuali Allah. Ya, silahkan nanti diutak-atik. Ini Pak Wahyudi itu selalu selalu berusaha untuk matematika,kan melogikakan setiap aspek dari ajaran Islam, dan itu bagus. Dan salah satu hal yang bisa mendekatkan diri kepada tauhid itu, ya, diantaranya adalah pengembangan ilmu pengetahuan, diantaranya matematik. Nah, kenapa ini diawali dengan la? Apa sejarahnya harus diawali dengan la? Ini Pak Ketua bisa langsung tanya jawab aja, ya, supaya waktunya supaya efektif gitu. Ya. Ya, barangkali ada di antara yang hadirin yang sudah punya pengetahuan, dan saya yakin yang hadir di sini itu sudah punya ilmu atau sudah punya pendapat tentang la ini. Ya, karena seperti saya katakan tadi bahwa kita berislam itu sudah lama sekali, dan tentu dalam kurun waktu yang sedemikian lama ini, ya, kita pernahlah mendengar paling tidak, atau mudah-mudahan juga pernah membaca, kenapa kalimat tauhid ini dimulai dengan la. Pak, mengapa Iman? Supados abdi teh capek teuing gitu. Jadi hari meeting teh sok karaos balelol gitu. Pak Holis? Ya, ada luas sedikit aja. Ada ustaz atau anak yang mengatakan ketika kita masih muda kan kadang-kadang kita suka terlempar dalam hal melaksanakan ibadah. Kata ustaz itu, jika hal itu terjadi tiga hal itu terjadi pada kita, cobalah di masa tua itu dioptimalkan melaksanakan ibadah, diantaranya Quran, zikir, sholawat, istighfar, doa-doa pendek, ya, dalam 4 waktu, yaitu 4 waktu itu dari sahar sampai. Maksudnya kan dijelaskan tadi teh akan ngajelaskan la, Hanes, kan ngajelaskan tidak tadi. Kan patarosana kenapa ini la ilaha illallah dimulai dengan tidak gitu. Jadi ada doa-doa pendek yang katanya kalau tidak dijasahkan itu percuma di sana. Jadi doa-doa pendek itu kan untuk membuka Allah, minta ke Allah. Jadi katanya doa-doa pendek itu harus dijasahkan. Kalau nggak dijasahkan percuma. Sedangkan di waktu-waktu itu kan saya suka menetapkan itu waktunya antara sahar sampai dengan subuh sampai matahari terbit. Kemudian menjelang maghrib, kemudian maghrib dan isya. Waktu itu dioptimalkan dan memenuhi ketentuan kita. Nah, biasanya kalau dalam itu katanya harus dijasahkan, kalau nggak dijasahkan tidak terima. Oh, betul itu enggak? Itu bukan benten masalahnya. Enten masalahnya itu. Ya, orang menuju ngabahas tentang la ilaha illallah. Patarosana kenapa kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid itu dimulai dengan tidak gitu. Dengan la, tidak ada Tuhan. Kenapa di negatif dulu gitu? Jadi dalam bahasa Arabnya ini namanya nafi isbat. Nafi isbat itu diksi atau narasi atau perkataan yang dimulai dengan tidak, kemudian diakhiri dengan menetapkan gitu. Setelah tidak baru illallah gitu. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa kalimat tauhid itu dimulai dengan tidak ada Tuhan? Berarti ada faktor sejarah tidak di sini?
Berarti saat itu keyakinan orang banyak yang ini kan terkait dengan keyakinan banyak Tuhan. Nah gitu. Jadi ini terkait dengan sejarah ya, karena memang orang-orang Arab itu meyakini banyak Tuhan kan gitu. Meyakini berhala-berhala melalui patung-patung, makanya ketika Rasulullah diutus ke orang-orang Arab yang pada saat itu sudah punya keyakinan tentang Tuhan, yang dimaksud dengan Tuhan mereka itu adalah berhala-berhala, maka ini harus direformasi, harus diberantas dengan mengatakan tidak ada Tuhan gitu. Tidak ada sesuatu yang pantas disembah, tidak ada sesuatu yang pantas diminta pertolongan, tidak ada sesuatu yang pantas dipuja-dipuji, tidak ada sesuatu yang pantas diibadahi. Jadi semuanya diberantas dulu, semuanya dikatakan tidak dulu. Tidak ada atau tidak boleh atau tidak pantas yang dimaksud dengan la di sini tuh. Nah, jadi ini terkait dengan faktor sosiologis masyarakat Arab pada saat itu yang sudah punya keyakinan dengan keyakinan yang salah mengenai tentang Tuhan gitu. Makanya dimulai dengan la, tidak ada Tuhan. Jadi la di sini untuk menegasikan, untuk menjelaskan bahwa apa yang diyakini oleh mereka itu, bahwa apa yang diibadahi oleh mereka itu bukan Tuhan gitu. La ilaha, makanya la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah sekarang yang disebutkan ilah itu apa? Yang disebutkan Tuhan itu apa? Nah supaya sami-sami ya mas, sami-sami diajar wae gitu ya, sami-sami ngemut lah. Apa bedanya Tuhan itu dengan Allah? Nah ini para pemuda mestinya ya, para pemuda Pak Rel, apa yang disebut dengan Tuhan itu apa? Ya? Ya Tuhan itu apa maksudnya? Yang disebut dengan Tuhan, pencipta. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep bahasa Arab, maka harus dimulai dari pemahaman tentang pengertian bahasa. Jadi ilah itu dari alaha yalihu. Alaha yalihu itu artinya abada ya'budu. Jadi artinya ilah itu makhluk, ilah itu sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadahi, itu namanya ilah. Jadi yang disebut dengan Tuhan itu sesuatu yang diminta, sesuatu yang disembah, sesuatu yang diminta pertolongan. Nah itu namanya ilah. Ini orang-orang masyarakat Arab pada saat itu minta tolongnya kan ke berhala-berhala, minta tolongnya kepada Tuhan-Tuhan ciptaan mereka sendiri. Nah itu namanya ilah. Makanya ilah-ilah itu, sembahan-sembahan itu harus ditiadakan di dalam keyakinan kita, dalam hati kita. Bila ilaha akan dulu, baru kemudian setelah bersih hati kita dari berbagai macam sembahan dan Tuhan-Tuhan, baru kemudian illallah, kecuali Allah. Jadi kalau begitu apa bedanya Tuhan dengan Allah? Sama enggak Tuhan dengan Allah? Tidak ya? Tidak sama. Tuhan itu cenderung ke objek, Pak. Oh, cenderung ke objek. Terus dia Allah itu subjeknya. Allah subjek. Nah itu satu ya perbedaannya. Al-ilah itu subjek objek. Allah subjek. Tepat bisa lebih dijelaskan supaya lebih apa namanya gamblang. Apa ya, manusia itu objek lah ya, objek bahwa dia kata keterangan tentang benda manusia gitu, tentang benda manusia. Sementara saya itu kan manusia, subjek ya, subjek gitu, objeknya manusia, subjeknya saya. Nah kalau begitu kita beribadah kepada Allah itu beribadah kepada subjek berarti, bukan kepada objek. Jadi objek beribadah itu bukan Allah. Objeknya Tuhan. Objeknya Tuhan.
objeknya Allah. Oh gitu. Itu dalam tata bahasa Indonesia ya, Pak. Iya. Saya belum paham tentang tata bahasa. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalau ilah itu umum, ya, sembahan yang bersifat umum, Tuhan yang bersifat umum, artinya bisa Tuhan apa saja. Sama berarti, Pak. Ya, ya. Kalau Allah itu Tuhan khusus. Khusus. Ya, jadi Tuhan khusus yang memang benar-benar Tuhan. Berarti kalau Tuhan itu jamak, Umum. kalau Allah itu tunggal. Ya. Kayaknya begitu, Pak. Mohon. Jadi kita Tuhan itu banyak kan, mengakui Tuhan Umum, mana ya. saja. Tapi kalau Allah hanya satu, Allah. Satu, iya, gitu. Kan? Iya. Ya, Beres itu. ini aja, Pak. Manusia itu kan banyak, ada Pak Nana, Iya. ada saya. Iya. Tapi kan saya bukan Pak Nana gitu loh. Jadi Ya. objeknya itu manusia, subjek Ya itu pendekatannya sudah filosofik gitu ya, sudah filsafat itu. bahasa Indonesia aja, Pak, ini. Nah, jadi bedanya Tuhan dengan Allah, kalau Tuhan itu bisa apa saja, ya, bahkan diri kita sendiri bisa menjadi Tuhan, nafsu kita sendiri bisa menjadi Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan wa ilahuhum butunuhum, Tuhannya itu perutnya, wa ilahuhum hawahum, Tuhannya itu hawa nafsunya. Jadi maksudnya bahwa ketika orang itu memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan perut, maka hakikatnya perutlah itu Tuhannya. Hakikatnya perut, hawa nafsu lah itu Tuhannya. Karena apa? Karena yang namanya Tuhan itu adalah sesuatu yang diikuti. Hakikat dari Tuhan itu sesuatu yang diikuti. Perintahnya, ya, keinginannya. Nah, ini dihilangkan dari semua keyakinan masyarakat Arab pada saat itu yang ternyata ini tidak diterima oleh masyarakat Arab. Kenapa masyarakat Arab itu tidak mengakui la ilaha, tidak mengakui Allah gitu? Kenapa orang jahiliyah itu, masyarakat kafir Mekah itu begitu kuatnya dia berpegang kepada tradisi keyakinan nenek moyang? Karena alasannya kan begitu, ketika mereka dipertanyakan, kenapa kamu tidak percaya Tuhan? Allah. Jawaban mereka, kami mengikuti apa yang nenek moyang kami lakukan, kan gitu. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah warisan dari nenek moyang kami, dan kami tidak berani untuk merubah tradisi ini. Jadi artinya mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak logis, semata-mata mengikuti tradisi nenek moyang mereka yang sesat juga gitu. Dan ini sama dengan kaum Nabi Ibrahim juga begitu. Nah, jadi Tuhan itu umum kalau dalam bahasa Arab, kalau Allah itu khusus. Nah, sekarang apakah kata Allah itu dari ilah? Jadi kan dalam bahasa Arab ada dua, ada al-ilahu, ada Allahu. Al-ilahu adalah Tuhan, Allahu Allah. Nah, ini kan persoalan Allah itu bagian dari kajian filsafat ya, di kajian ontologi. Jadi mohon maaf kalau tadi juga jawaban atau penjelasan dari Pak Wahyu itu sudah pendekatan filosofik ya, subjek dan objek itu. Yang kadang-kadang tentu saja bagi orang pada umumnya agak susah dicerna kan gitu. Apa bedanya subjek dan objek? Meskipun Pak Wahyudi tadi sudah berusaha menjelaskan kalau subjek itu saya kan gitu. Nah, tapi itu bisa memunculkan pertanyaan berikutnya, Pak. Sebab ada di dalam Al-Quran la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku gitu. Yang kemudian dulu pernah terjadi penyimpangan akidah ya. Dimulai dari Al-Halaj, Al-Mansur, Al-Halaj, dan di Indonesia Siti Jalal, Pak.
Kenal ya? Syekh Siti Jenar yang mengatakan anal haq, saya itu adalah Tuhan. Tuhan adalah saya. Itu dari firman Allah la ilaha illa ana. Sebab kalimat tauhid ini menggunakan tiga narasi, ya, 3 redaksi. Yang pertama itu yang menjadi syarat untuk menjadi muslim, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian yang kedua, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ini doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian Allah mengatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Nah ini kalau aku tadi kan subjek ya, anta juga, anta subjek objek, subjek juga. Tergantung siapa yang mengatakan. Tergantung siapa yang mengatakan, ya. Kalau yang mengatakannya masih merasa bahwa Allah itu jauh, ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi kalau orang itu yang mengatakan itu sudah merasa bahwa Tuhan itu sangat dekat, la ilaha illa anta, kecuali engkau, kan itu ada di depan kita. Bahkan ada orang yang sudah sangat merasa dekat sekali dengan Allah, yaitu tadi la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi saking sudah merasa sangat dekatnya dengan Allah, meskipun tentu saja itu secara akidah Islam bisa menjadi keyakinan yang menyesatkan banyak orang, gitu ya, sebab menganggap dirinya sebagai Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Yang bagaimana ini tidak ada Tuhan ini, yang disebut dengan ilah itu? Nah ini kemudian di dalam konsep tasawuf ini melahirkan 3 konsep. Pertama, la ilaha itu adalah la maujudan, tidak ada yang ada. Nah jadi tidak ada yang ada ini. Pan orang ayah itu, makanya itu ayah. Nah ini kita ini ada tidak ini hakikatnya, Pak Jul? Hah? Hakikatnya ada nggak? Ada hakikatnya. Tapi kan la maujuda, tidak ada yang ada. Ada setelah diadakan. Jadi ada setelah diadakan, itu ada hakikat, ada non hakikat. Tidak ada. Dimulai dari tidak. Ya, jadi bedanya ada hakikat dengan ada yang tidak hakikat. Itu kalau ada hakikat, adanya tidak didahului dengan tidak ada. Ya. Kalau kita kan didahului dengan tidak ada, berarti hakikatnya tidak ada. Ya, tidak ada. Hakikat yang sebenarnya kita ini tidak ada. Kenapa? Karena diadakan gitu. Yang pertama diadakan, kemudian yang kedua sebelum ada itu tidak ada dulu gitu. Nah itu kalau barang baru. Kalau barang baru itu sebetulnya hakikatnya tidak ada. Makanya menurut para ahli tasawuf, la maujuda, tidak ada yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini hakikatnya, illallah, kecuali yang ada hakikat itu Allah. Yang ada yang sebenarnya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini masuk ke dunia tauhid. Dan filsafat semakin ya pasti semakin bingung gitu memahaminya. Jadi kita ini adanya bayang-bayang, Pak. Adanya makhluk ini semuanya bayang-bayang dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya bayang-bayang, karena semuanya bersumber dari Allah. Nah kemudian yang kedua, ilaha itu artinya matlubah, tidak ada sesuatu yang dicari kecuali Allah. Apa yang dicari dari Allah? Apakah kita mencari Allah ini? Yang dicari dari Allah itu apanya? Wujudnya, sifatnya, atau apanya yang dicari dari Allah itu? Sifat. Nah, kita mencari apa, Pak, hidup ini?
Hah? Mencari ridho Allah. Yang dimaksud dengan la matluba itu tidak sesuatu yang dicari dari Allah itu kecuali keridhoannya. Kemudian yang ketiga, la ma'buda. Jadi maksudnya la ilaha itu la ma'buda, tidak ada sesuatu yang pantas disembah, pantas diibadahi. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 67 ya. Dzalika Allahul huwal haqqu. Demikian itulah Allah yang benar. Wa annama yad'una min dunihil batil. Dan sesungguhnya yang mereka pinta selain dari Allah itu adalah batil, semuanya tidak benar, semuanya sesat. Jadi sesat, Pak. Yang meyakini Tuhan selain bukan Allah itu sesat. Nah, ini bagaimana dengan Indonesia yang ketuhanan yang Maha Esa? Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid bukan itu? Pak Wahyu, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid bukan? Bukan ya? Kenapa bukan tauhid? Tauhid itu hanya satu kalimat, la ilaha illallah. Yang itu saja ya. Kalau ketuhanan yang Maha Esa bukan ya, bukan tauhid. Karena apa? Karena menggunakan Tuhan ya. Kalau Allah yang Maha Esa itu tauhid. Berarti Pancasila itu tidak Islami, Pak. Ini Pak Haji, perusahaan secara terminologi Islam dalam konteks ilmu komunikasi itu disebutkan bahwa komunikasi dalam konteks perspektif Islam itu yang namanya pandangan kata Tuhan yang Maha Esa, la ilaha illallah, itu hasil ijma qiyas para ulama terbentuknya seperti itu. Maka disebut itu tauhid sebenarnya. Tetapi hari ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan, disinilah terjadi pemahaman-pemahaman yang berbeda. Dalam ilmu komunikasi, Tuhan itu adalah ilah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Tuhan yang menguasai seluruh makhluk, seluruh alam, seluruh isi manusia, seluruh isi bumi ini, sehingga mana yang disebut dengan komunikannya? Komunikannya itu Allah, komunikannya manusia, makhluk seluruh alam ini adalah makhluk, yaitu komunikan. Tapi dalam teori komunikasi bisa menjadi berkomunikasi lewat tadi satu, sholat, in sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu jadi kita. Seberapa besar tadi Allah hidup pada kita, hidup pada kita. Allah akan hidup pada kita apabila kita makhluknya ini memahami, melaksanakan, menaati seluruh apa yang diperintahkan. Jika itu tidak, makhluk itu adalah Anda. Makhluk itu adalah. Nah, suka tidak suka, senang tidak senang, jika tidak melakukan hal yang diperintahkan Allah, sekecil apapun, itu ada sekecil apapun, jika kita berbuat baik, Allah akan balas. Sekecil apapun dosa kita, Allah juga akan balas. Jadi dalam teori komunikasi itu ada yang namanya komunikator Allah, komunikannya adalah manusia, medianya adalah tadi ayat-ayat yang disampaikan kepada kita, sehingga ilah tadi tiada Tuhan selain Allah. Artinya orang yang harus diimani, makhluk yang atau Tuhan yang diimani itu hanya satu. Tadi dalam Pancasila tiada Tuhan yang Maha Esa. Kata Esa saja jangan disebut Tuhannya saja, tapi Tuhan yang Maha Esa. Satu kalimat, la ilaha illallah, satu kalimat. Jadi dalam terminologi ilmu Pancasila, apa tadi ilmu tentang kenegaraan, itu disebutkan bahwa la ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi Tuhan yang Maha Esa ini merupakan refleksi dari kita mempersatukan antara satu umat dengan umat yang lain,
sehingga maka itulah tetap menjadi satu kesatuan yang harus kita dipahami bahwa itulah Allah yang memberikan satu kami. Karena pas setiap ciptaan manusia, setiap apa yang kita inginkan bukan kehendak manusia. Semua kejadian, semua musibah, semua apapun kejadian di dunia ini bukan lagi bukan lagi sebut dengan hasil perencanaan manusia. Manusia itu hanya ingin saja, tapi yang melegalisasikannya adalah Tuhan, yaitu Allah kan. Mungkin tadi makna la ilaha illallah tadi sama dengan tiada Tuhan selain Allah, baik Tuhan itu yang Maha Esa. Jadi satu kalimat yang tidak boleh dipotong gitu. Ya, kalau dari Tuhan yang Maha Esa, kalau Tuhannya saja itu maknanya beda. Kalau tadi Tuhan yang Maha Esa berarti Tuhan hanya satu. Ya Allah kita yakin. Nah di dalam konteks media tadi kita bisa menggunakan, bisa saja dengan tadi melalui perantara atau itu media. Para nabi menyampaikan syiar Islam itu untuk memahami kita, sehingga kita bagaimana kita ridho kepada Allah. Nah, contoh kita paling sederhana, saya hari ini punya musibah ini tanah. Apakah ini kehendak saya? Tidak, semua kehendak Allah. Di situ kita tadi ikhlas, sabar, tawadhu, tawakal. Kemudian tadi yakin bahwa inilah kita diuji oleh Allah. Itulah masuk kepada uji. Bagaimana kita meyakini pada harus patuh taat kepada Allah itu tidak sepotong-sepotong. Nah hari ini banyak yang sepotong-sepotong. Kata dia Ustaz bahwa orang kita ini lahir di dunia ini sudah Islam turunan, sehingga kualitas Islamnya juga tadi karena tadi ditambah tidak mikro kalau di senam pada apa yang seharusnya kita baca, tetapi kita tidak mau membaca itu, tidak mau menggali, tidak mau bertanya. Nah disinilah menjadi muncullah bias pemahaman, bias persepsi, bias interpretasi terhadap sesuatu. Kenapa? Cek and dicek terhadap informasi yang sepotong-sepotong yang kita miliki. Tidak seluruhnya yang kita hafal. Kalau tadi Pak, saya menarik usaha saja hari ini karena saya sedang menulis buku tentang komunikasi dalam perspektif Islam. Sedang menulis buku itu hari ini. Jadi ternyata Allah sudah memberikan jalan pada kita untuk Allah memberikan ridho pada kita. La ilaha illallah, ya Tuhan selain Allah. Dari situ saja konteksnya. Refleksi kita semuanya adalah hanya kepada Allah. Tidak ada musibah kita, ujian kita, meninggal kita, bahagia kita. Kita kadang-kadang dalam keadaan bahagia tidak pernah ridho kepada Allah. Ada pokok gitu. Waktu kita bahagia. Tapi kalau waktu sedih, hari ini maka saya tidak bisa melihat secara bapak-bapak dan teman-teman hari ini buram. Jadi inilah ujian semua, harus kita syukuri, kita nikmati apapun yang terjadi. Sehingga tadi ilah itu tadi ya, tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah yang tadi kita yakini, yaitu sebagai komunikator di segala keseluruhan keyakinan kita. Jadi bedanya subjek dan objek. Saya mengatakan Allah itu adalah subjek. Tidak ada yang satu, tidak ada yang lain, subjek yang satu. Tadi lagi anta Tuhan itu adalah Anda. Di dalam diri kita harus meyakini pada Tuhan tadi bahwa hanya ada satu subjek tadi, kita hanya hamba, hanya makhluk. Tidak bisa kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah atau saya menjadi Tuhan. Tadi la Anda kata Allah, aku adalah Tuhan kalian. Aku penegasan bahwa kehidupan kita itu tidak bisa. Harus yakin pada Allah hanya satu. Bahkan orang Islam sendiri hari ini kalau kita lihat di
di dunia pemerintah. Begitu rapuhnya memaknai Islam ini. Inna dunia gawat Islam ini memang menjadi rapuh. Bahkan tadi dalam dunia politik ada Islam yang identitas politik identitas, takut dengan Islam. Padahal tadi kita mati kemana gitu, hidup kita dididik oleh Allah gitu. Tapi kenapa kita tidak yakin dengan apa yang kita berikan oleh Allah? Artinya tadi la ilaha illallah, tidak Tuhan saya tahu tadi diawali dengan keyakinan. Bisa dilanjut. Bukan dilanjut ya. Yakin. Bisa dilanjut Pak Ustaz. Yakin bahwa Allah itu adalah Esa. Satu, tidak ada lain yang bisa disamakan. Jadi beda antara percaya dan yakin. Kadang kita, apakah Tuhan itu percaya pada Tuhan, rukun iman satu percaya pada iman, pada Allah, bukan percaya, yakin. Nah itu yang menurut hemat saya dan dijawab dari ilmu komunikasi Pak Ustaz, saya melihat bahwa subjek itu diajarkan Pak Wahyudi, subjek itu adalah hanya satu, tidak ada padanan. Ya sebetulnya betul. Jadi kan la ilaha illallah itu kan tadi la maujuda, tidak ada yang ada di langit dan di bumi ini hakikatnya kecuali Allah. Berarti hanya satu subjek itu. Sedangkan yang lain-lainnya ini semuanya objek. Ya bayang-bayang ciptaan itu semuanya objek. Nah jadi maksudnya kenapa kita pada malam ini Pak Ustadz Wida mungkin ya punya pertimbangan membahas ini, itu yang pertama dalam rangka meningkatkan keyakinan kita kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekarang sudah muncul pemahaman-pemahaman atau keyakinan-keyakinan yang bisa mereduksi keyakinan tauhid kita. Nah ini sebetulnya masih panjang kan yang membatalkan keimanan ya. Ada kan tadi judulnya dengan yang membatalkan tauhid tadi. Kemarin memang yang syarat-syaratnya Pak Ustadz Winda, sekarang lanjutannya yang membatalkan. Yang membatalkan ya, yang membatalkan itu sebetulnya ada 10 yang membatalkan keimanan tauhid itu. Yang pertama tentu saja musyrik ya, al-isyrak. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Jadi musyrik itu jelas itu ranking nomor 1 dalam rangka membatalkan tauhid. Kemudian yang kedua sihir ya. Jadi sihir ini juga paranormal atau dukun ini juga bisa membatalkan keimanan. Membatalkan la ilaha illallah. Jadi kalau orang misalnya datang saja ke dukun itu sudah sudah bisa membatalkan keimanan. Ya. Apalagi menjadi dukunnya gitu. Karena apa? Karena dukun itu bergantungnya kepada Allah. Dukun itu bergantungnya kepada jin ya, kepada jin-jin kafir. Yang disebut dengan dukun itu adalah orang yang mengklaim bisa berhubungan dengan makhluk gaib, itu namanya dukun. Nah, kemudian juga orang yang tidak percaya kepada ajaran Quran, ajaran Islam, ini juga bisa mereduksi, bisa mengurangi, bahkan bisa membatalkan keimanan. Baik sebagian apalagi seluruhnya. Misalnya tidak percaya tentang hukum kisos ya. Sekarang kan sudah seperti itu. Dianggapnya kisos itu melanggar HAM dan hukum internasional kan gitu. Nah, orang yang seperti itu bisa mereduksi atau mengurangi tingkat tauhidnya kepada Allah. Dan masih banyak lagi ya. Apalagi Pak di samping yang disampaikan itu? Belum disampaikan, yang membatalkan belum disampaikan. Nah, yang paling penting di antara 10 yang bisa membatalkan tauhid itu adalah al-i'tiqadul batil, keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Ini keyakinan-keyakinan yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah terutama, karena terus terang saja, jadi akidah yang betul-betul sesuai dengan Quran Sunnah itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Mu'tazilah kenapa dianggap menyimpang? Karena akidah Mu'tazilah menambah atau mengurangi rukun iman dari 6 menjadi 5.
Jadi akidah Mu'tazilah itu tidak percaya, tidak iman kepada qadarullah, ya. Tidak ada takdir gitu Mu'tazilah itu. Dalam Mu'tazilah itu yang menciptakan takdir itu adalah kita. Kita menjadi kaya, kita menjadi pintar itu bukan Allah. Nah, seperti tadi misalnya Pak Yogi itu sakit tangan, itu bukan karena takdir, itu bukan karena kehendak Allah, tapi karena kesalahan Pak Yogi saja, mungkin ya kelalaian Pak Yogi saja, semata-mata karena kelalaian kita saja. Itu menurut Mu'tazilah. Oleh karena itu maka keyakinan Mu'tazilah itu dianggap tidak sesuai, menyimpang dari ajaran Islam, menyimpang dari ajaran Syiah. Misalnya kalau Mu'tazilah mengurangi, Syiah menambah rukun iman menjadi 7. Jadi Syiah itu ada rukun iman yang ke-7, yaitu iman kepada para imam, terutama nanti Imam Mahdi, ya, yang nanti akan muncul akhir zaman, yang katanya sekarang ini akan muncul dari Israel dan dari Palestina. Nah, jadi akidah-akidah yang menyimpang itu juga bisa membatalkan la ilaha illallah. Itu menurut perspektif teologi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira itu sekitar waktunya. Ya, karena waktunya Ada satu tambahan. oh ada tambahan poin. Tentang materi hari ini, kan terus terang saya masih terobsesi dengan tadabbur Al-Fatihah tentang keajaiban di alam tubuh. Pertanyaan saya, apakah ada korelasi antara kalimat tauhid tadi dengan Allah dengan surat Al-Fatihah? Soalnya karena saya penasaran. Ya. Coba saya hitung tentang huruf-huruf yang dalam dari tersebut. 5 langkah, dengan 5 langkah itu semua Ketujuh ya. Jadi saya hanya bisa membuktikan cara matematis, ya. Apakah memang ada pendekatan lain yang memang bisa menjelaskan kalimat tauhid ini memang ada korelasi dengan Al-Fatihah? Ya, sedikit barangkali. Itu di dalam Al-Fatihah itu sebetulnya yang porsi yang lebih banyak adalah tauhid. Ya, ayat Bismillahirrahmanirrahim itu tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin itu tauhid. Ar-Rahmanir-Rahim itu tauhid. Malik Yaumiddin itu tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tauhid. Jadi yang paling banyak itu Al-Fatihah itu dominasi tauhid. Iya. Berarti betul, Pak. Betul. Bukan ada korelasi lagi, ya. Itu ihdinas shiratal mustaqim juga tauhid, ya. Ya. Masalah hidayah itu kan tauhid. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, baru itu kisah, ya. Baru itu tentang sejarah para nabi dan umat-umat terdahulu. Jadi kalau saya katakan bahwa bukan hanya korelasi, sebetulnya Al-Fatihah itu didominasi, ya, oleh ayat-ayat tentang Allah, ayat-ayat tentang tauhid. Jadi teori Pak Wahyudi tentang, ya, teori matematikanya itu sudah benar, ya, sudah sangat sesuai. Satu hal yang saya saya lagi penasaran ini, bukan hanya satu langkah, dengan 5 langkah. 5 cara perhitungan itu semuanya. Yang itu yang difotokopi, Pak? Itu yang difotokopi? Udah termasuk, Pak. Oh, mungkin ini nama dalam teori ilmu komunikasi ini ada korelasi. Intinya dari ilmu komunikasi itu ada yang namanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu dikaitkan dengan istilah sama 7. Sama 7. Jadi kita pertama lahir ke dunia itu diciptakan Allah, sudah diberikan makhluk, dan dalam itu sudah ada perjanjian. Sudah ada perjanjian. Di luar komunikasi atau dikatakan dengan aku dan nah itu mana? kemudian dalam komunikasi disebutkan juga bahwa yang namanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu merupakan refleksi kehidupan kita
yang akan kita tuju. Perjanjian antara diri kita dengan Allah. Berarti sholat yakin. Kemudian muncullah tadi sholat. Sholat yang agama. Disitulah muncul lagi. Keimanan, keislaman, sehingga di situ muncul yang namanya sidang bapak, imisi, dan sosado. Sosado itu sholat, doa, dan sabar. Imisi, iman, Islam, ihsan. Kemudian sidang bapak, sidik, tablik, amanah, amanah. Itu satu refleksi bahwa dalam ilmu komunikasi itu tidak bisa dipisahkan. Dari awal sholat sampai dengan kita dari mulai wudhu sampai dengan sholat sampai dengan makanan yang kita konsumsi itu tetap satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk mencari ridho Allah. Dan itulah teknik komunikasi yang kita sebut dengan tadi dalam persoalan itu ada yang namanya qaulan sadidan, qaulan ma'rifah. Itu ada 6 kaulan yang bisa kita refleksikan sehingga bagaimana harmonisnya hubungan manusia dengan manusia dengan makhluk yang lain, manusia dengan alam. Hari ini banyak yang melakukan dalam teori komunikasi yang saya pelajari itu kalau saya jalan komunikasi, saya melihat dari sudut-sudut itu ternyata Al-Quran itu luar biasanya. Bagus sekali ya. Iya. Ya, saya kira menarik. Apa ya? Ini waktunya sudah ini. Oh, bertanya. Gimana? Takut kundung nih. Kuma. Gimana? Apa perbedaannya dari dalam Allah dan dari Allah? Petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah. Perbedaannya. Walau itu. Ayo, Pak. Keridhaan Allah dan petunjuk Allah. Ya, keridhaan Allah itu Allah ridho kepada kita. Itu keridhaan Allah. Kalau petunjuk Allah memberikan petunjuk. Nah? Maksudnya buktinya keridhaan Allah itu ketika kita ridho kepada Allah. Jadi rumusnya untuk mendapat ridho Allah itu tadi kan sudah disinggung. Kita harus ridho kepada Allah. Ridho melaksanakan sholat, ridho melaksanakan ngaji, ridho melaksanakan ibadah. Jadi kalau kita ridho terhadap aturan-aturan Allah dan melaksanakannya, pasti Allah akan ridho kepada kita. Pasti akan memberikan keridhaan kepada kita. Jadi ada radiyah, ada mardiyah. Radiyah itu kita ridho kepada Allah. Kalau mardiyah, Allah ridho kepada kita. Sama dengan cinta lah. Kalau kita ingin dicintai Allah, kita cinta kepada Allah. Itu saja ya. Kalau petunjuk itu hak prerogatif Allah. Jadi tidak ada komunikasi timbal balik kalau hidayah. Itu bedanya. Kalau ridho itu ada timbal balik. Kita ridho kepada Allah, ya Allah akan ridho kepada kita. Tapi kalau petunjuk itu hak Allah Subhanahu wa taala. Paham? Cakap? Petunjuk itu hidayah itu Pak Ustaz. Ya. Petunjuk itu hidayah. Hidayah. Baik, saya kira menarik memang kalau pembahasan terkait dengan keyakinan kita pada Allah. Ini menarik lagi apabila sebenarnya sama enggak sih kita ya? Allah yang kita tuju itu sama enggak sih kita antara saya, si Mas, Pak Dani gitu. Ini juga kan perlu pemikiran juga nih. Kalau di Wahabi kan bahwa Allah itu ada yang di mahsyar itu kan, diamnya gitu. Apakah kita juga yang itu gitu? Karena kan pada saat perjalanan Nabi Isra Mi'raj gitu kan, Malaikat Jibril itu kan ketemu Allah kan gitu ya. Nah, apakah yang itu yang dimaksud dengan Allah itu? Jadi jangan-jangan Allah yang diibadahi oleh Nabi Muhammad itu beda dengan Ya ini memang menarik gitu. Tapi yang jelas apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi dan minggu-minggu sebelumnya yang dijelaskan oleh Pak Ustadz Wida terkait syarat
apa ya, syarat dari kalimat thayyibah kita yakini hanya memang seperti apa yang saya ceritakan dulu, bahwa pada saat ke Madinah Pak, itu yang dikomplain kita itu waktu itu saya juga itu terkait dengan tauhid itu Pak. Karena orang tahu bahwa orang-orang Indonesia itu banyak yang ya menyerempetnya lah gitu ya, yang nyamping-nyampingnya gitu. Padahal itu adalah ya momen kemusyrikan yang tidak terasa, sehingga tidak lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan hadirin semuanya, saya terima kasih atas atensi dari Bapak-bapak dan masukan. Mudah-mudahan ini terus bisa berkembang dan sangat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua ini. Baik, kita tutup kajian ini dengan bersama-sama membacakan doa kifaratul majelis. Subhanallah, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.